Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 211223087. Oke, baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembangunan daerah. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke materi. Definisi pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah ialah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada ciri khas dari daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Jadi, pembangunan ekonomi daerah ini ialah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik. Baiklah, di sini ada beberapa definisi menurut dari tinjauan aspek ekonomi. Yang pertama yaitu daerah homogen. Daerah homogen ini bisa dikatakan suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan ini disebut juga tercermin dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan lain sebagainya. Ada pula di sini daerah modal. Daerah modal ini bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Oke, baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan pengertian dan penjelasan pada materi berikutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Prayoga, NIM 20121222091. Baik, saya di sini akan melanjutkan materinya. Materinya ialah teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah itu ada 5 teori. Yang pertama itu teori neoklasik, yang kedua teori basic ekonomi, yang ketiga teori lokasi, yang keempat teori tempat sentral, yang kelima teori kausasi kumulatif. Baik, kita bahas yang pertama, teori ekonomi neoklasik. Teori ini memberikan dua konsep yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu keseimbangan equilibrium dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan tercipta keseimbangan alami jika modal dapat mengalir tanpa restriksi. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupa tinggi menuju daerah yang berupa rendah. Yang kedua, teori basic ekonomi. Teori basic ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan berangkat dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokasi termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan pencipta peluang kerja baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Aryansyah, NIM 211223086. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan
materinya. Jadi saya akan melanjutkan tentang teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Jadi sini saya akan menjelaskan 3 teori lagi, yaitu teori lokasi, teori sentral, dan teori kausasi komunatif. Baik, teori nomor 3 yaitu teori lokasi. Teori lokasi adalah teori penyelidikan lokasi. Teori ini memiliki 3 faktor, yaitu lokasi, dan lokasi. Baik, selanjutnya teori sentral. Teori sentral adalah teori tempat sentral. Teori tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk. Dan terakhir, teori tentang kausasi komunatif. Teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Ia mengemukakan sebagai proses komunatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti dilanjutkan teman saya lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Sari, NIM 2112230099, kelas RSF 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumber daya pabrik yang tersedia di daerah tertentu, dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber swasta yang bertanggung jawab. Adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi pada setiap daerah juga akan membawa implikasi pada adanya perbedaan derajat dan cakupan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Di sisi lain, perpindahan modal juga cenderung akan menambah ketidakmerayakan di daerah-daerah yang sedang berkembang. Permintaan atas barang atau jasa akan mendorong meningkatkan laju investasi. Semua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan timbul karena adanya ekspansi dari suatu daerah. Fenomena tersebut dinamakan Myrdal 1957 sebagai backward effects. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aini, NIM 2012220178 dari kelas RSF semester 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 1. Inflasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang relatif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Adanya keterkaitan secara mendasar antara keduanya. Ada apa konsekuensinya dari interaksi tersebut? Sesuatu yang nampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk membangun, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas, biasanya sangat berbeda antara tingkat daerah dan tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan seringkali juga sangat berbeda pada kedua tingkatan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang senggoyangnya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan setiap sumbernya pembangunan. Sebaiknya mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari adanya informasi yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencanaannya dengan objek perencanaannya. 2. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Tahap dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, tahap pertama, kegiatannya mengumpulkan dan analisis data, menentukan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan,
dan analisis kapasitas kegelombangan. Tahap yang kedua, kegiatannya memilih strategi pembangunan daerah, menentukan tujuan dan kriteria, menentukan kemungkinan tindakan, dan penyusunan strategi. Tahap yang ketiga, kegiatannya pemilihan proyek-proyek pembangunan, identitas proyek, dan penilaian probabilitas proyek. Tahap yang keempat, kegiatannya pembuatan rencana tindakan, prapenilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif sumber pembiayaan, dan identifikasi struktur proyek. Tahap yang kelima, kegiatannya menentukan rincian proyek, pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha, business plan, dan pengembangan, monitoring, dan pengevaluasi program. Tahap yang keenam, kegiatannya persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi, penyiapan skedul implementasi secara proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targeting dan marketing aset-aset masyarakat, dan pemasaran kebutuhan keuangan. 3. Sumber-sumber perencanaan untuk pembangunan daerah, yakni sebuah proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan fisik atau peraturan-peraturan atau atitudinal yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Tahap pertama, perencanaan bagi setiap organisasi yang terkait dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran atau role pemerintahan daerah terkait dalam proses pembangunan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode kuantitatif dalam analisis potensi daerah. Ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi, economic linkage, menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini teknik yang dapat digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah. 1. Analisis shift share. Analisis ini menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar. Analisis ini juga membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Location quotients merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melajukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan. 3. Analisis overlay. Tujuan dari analisis overlay ini adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi analisis location quotient dan kriteria pertumbuhan analisis shift share. 4. Analisis input-output. Teknik analisis ini digunakan untuk melihat keterkaitan linkages antar industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian. Teknik ini sering juga dikenal sebagai analisis antar industri. Kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menilai kapasitas suatu masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya pembangunan sosial ekonomi terpadu dalam jangka panjang. Perekonomian informasi-informasi tentang sistem kelembagaan di daerah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga masyarakat. Contohnya organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lain-lain. Yang kedua, struktur ekonomi, organisasi dengan fokus daerah. Asosiasi-asosiasi kelompok usaha, organisasi pekerja, serikat pekerja, dan lain-lain. Lembaga politik, contohnya pemerintah daerah. Lembaga keuangan, bank, perusahaan, asuransi, dan sebagainya. Lembaga pendidikan dan pelatihan pendidikan.